Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah bisa berkumpul kembali dengan saya Guntur Perdamaian Pak Pahan dalam channel kisah kasih, kisah-kisah anak manusia yang disesatkan iblis dan para prajuritnya dari zaman dahulu hingga hari kiamat. Rekan-rekan yang berbahagia, yang sama-sama bermotivasi mencari rahmat Allah dan ridho Allah dan juga taubat kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ard wa la ughwiyanahum ajma'in. Dari ayat surat Al-Hijr ayat 39, iblis berkata, "Karena engkau ya Allah telah memutuskan aku ini sesat, maka aku akan menjadikan indah perbuatan kejahatan atau kemaksiatan manusia di muka bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya." Rekan-rekan yang bahagia, dari ikrar dan sumpah iblis ini sungguh luar biasa. Dengan beraninya iblis bersumpah kepada Allah kepada Allah untuk menyesatkan manusia dengan cara yang unik, yaitu berbuat suatu keindahan, ternyata itu adalah perbuatan kesesatan atau perbuatan maksiatan atau kriminal. Yang tidak disangka ternyata itu adalah tipu daya iblis. Dan bagi kita yang hari ini telah terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kriminal, dan senantiasa kita bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan mudah-mudahan aib-aib itu oleh Allah akan disembunyikan, dan mudah-mudahan kita justru sebagai gerbong kebaikan, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Memang seram ini sumpah iblis ini, tidak main-main. Dia dulunya adalah seorang hamba Allah yang taat beribadah, bahkan sejajar dengan para malaikat. Namun karena kesombongannya, karena diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dalam rangka penghormatan kepada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, yang bahan dasarnya dari tanah, dan iblis ini menolak karena dia lebih baik karena bahan dasarnya dari api, dan merasa sombong sehingga Allah mengutuknya menjadi orang-orang yang tersesat, yang sombong, dikeluarkan oleh Allah di surganya. Dan dengan kesombongannya itu dia berikrar, bersumpah untuk menyesatkan manusia di muka bumi ini, dan dia meminta izin kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya, dan diizinkan oleh Allah. Kita sebagai manusia yang lemah, tentu apalagi kita hari ini, zaman ini, kita tidak diutus lagi nabi dan rasul, dan kita mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan rasul terakhir. Tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad. Tetapi kejahatan, kemaksiatan, kriminal, apapun jenis kezaliman yang dahulu sebelum Nabi Muhammad, yang para nabi diutus oleh Allah, sudah ada jenis-jenis kejahatan berkumpul hari ini.
semuanya berkumpul dan kita tidak diturunkan lagi oleh Allah seorang nabi dan rasul, tetapi Allah dan Rasulnya memberikan semangat kepada kita, motivasi. Kita diberikan senjata pusaka yaitu Al-Quran dan As-Sunnah untuk menghadapi itu semua. Baik, tidak panjang lebar mukadimah yang saya sampaikan. Jadi tentang hari ini pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 20 April, tanggal 10 April 2023, hari ini saya membuat video ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semua, yaitu kisah hamba Allah yang dalam Tambihul Ghafilin, dalam bukunya menceritakan bahwa seorang hamba Allah yang senantiasa beribadah, senantiasa berbuat baik tanpa kemaksiatan selama 70 tahun, yaitu Barsesok, seorang hamba Allah ahli ibadah, bisa disesatkan oleh iblis dan para prajuritnya. Jadi suatu ketika, karena iblis ini sudah mengetahui seluk-beluk seorang hamba Allah ini yang sangat luar biasa dan tak ada yang pernah bisa menyesatkannya, ketika itu iblis senantiasa berpikir keras dan bahkan mengumpulkan dalam sebuah rapat meeting di antara mereka bawahan-bawahan iblis, yaitu setan-setan, prajurit-prajurit iblis. Diadakan sebuah pertemuan besar untuk bagaimana cara misi mereka untuk menyesatkan hamba Allah yang sudah sekian puluh tahun beribadah tapi belum pernah ada yang bisa untuk menyesatkannya. Sehingga waktu itu diajukan kepada mereka, dan salah satu di antara mereka adalah setan putih mengajukan dirinya untuk siap akan menyesatkan Barsesok yang seorang hamba Allah. Dan setan putih ini sudah mempersiapkan ilmu-ilmunya dengan siasat-siasat untuk menyesatkan Barsesok dengan cara halus. Baik, kata iblis, dan akhirnya setan putih ini diizinkan untuk misi khusus ini. Sehingga suatu ketika setan putih ini menjelma sebagai manusia, yang sudah tentu seorang setan atau jin ini diizinkan oleh Allah bisa menjelma sebagai manusia. Akhirnya setan putih ini menjelma menjadi manusia untuk mendekat dan bagaimana cara berdialog, berkomunikasi kepada sasarannya, yaitu Barsesok. Dan satu ketika dia mendekati sebuah kuil atau tempat ibadah Barsesok. Barsesok ini senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah keluar dalam sebuah mihrab atau kuil ini selama 10 hari berturut-turut. Dia tidak akan pernah keluar. Ketika dia mau berpuasa, beribadah, sholat, dan amal-amal berzikir dan amal-amal kebaikan senantiasa dia lakukan dalam kuil itu selama 10 hari tidak keluar. Dan setan putih ini sudah mengetahui kebiasaannya, dan akhirnya suatu ketika dalam posisi yang bisa dia datangi, dia kunjungi di Barsesok ini, akhirnya berpura-pura menjadi seorang ingin menjadi seorang murid yang biar diakui murid. Bagaimana caranya dia ingin mendekatkan dirinya kepada Barsesok. Dan akhirnya dia mendatangi Barsesok dan berkata, "Wahai Barsesok, aku ini adalah manusia yang ingin belajar menimba ilmu kepada engkau ya Barsesok. Engkau ini adalah seorang hamba Allah, guru, ulama yang luar biasa, yang sebagai panutan banyak orang. Maaf Tuhan, aku tidak ada waktu untuk itu karena ini aku fokus dalam beribadah kepada Allah." Walaupun ditolak, tetap si setan putih yang menjelma manusia ini, dia selalu mengikuti dari belakang apa perbuatan-perbuatan Barsesok.
bahkan dia dengan kesabarannya sampai 40 hari 80 hari mengikuti di belakang tempat sholat Barseso. Dan Barseso ini ternyata dia juga merasa iba dan akhirnya takjub dan salut, ternyata orang ini sungguh-sungguh ingin beribadah atau ingin dekat kepada Barseso, ingin menjadi murid Barseso. Dan akhirnya dengan dialog persetujuan bahwa diterimalah sebagai orang dekat dengan Barseso atau mungkin muridnya, diajarkanlah cara-cara beribadah. Dan tekun setiap hari sampai sudah sangat lama dan sudah mengetahui setan putih ini seluk-beluk kebiasaan Barseso dalam beribadah. Dan akhirnya dia dengan ilmu siasat bagaimana caranya untuk menyesatkan Barseso. Suatu ketika menyusun siasat, ketika ingin berpisah dengan Barseso, si hamba ini yang setan putih yang menyerupai manusia ini, dia memohon minta izin untuk pergi meninggalkan Barseso karena sudah lama dia mengikuti Barseso dengan siasat bahwa mengusulkan kepada Barseso, wahai Tuan Barseso, engkau ini seorang hamba Allah yang luar biasa, tapi ibadahmu ini hanya seolah-olah untuk dirimu sendiri, tapi tidak ada bagaimana caranya untuk berguna bagi banyak orang. Maksudmu apa? Kata Barseso. Ya, maksudku bahwa bagaimana seandainya aku ajarkan ilmu-ilmu ketabiban untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit secara mental, sakit kegilaan, sakit yang kena sihir dan sebagainya. Dan Barseso menolak, dia, wah ini tidak mau, aku ini seolah-olah nanti akan menghambat ibadahku. Dan sebelum itu setan putih ini pun menyampaikan, wahai Barseso, sebelumnya aku juga mengikuti dan mempunyai guru yang hampir seperti sama dengan engkau, wahai Tuan Barseso. Dan kata guruku itu, ternyata engkau ini luar biasa, lebih daripada beliau. Engkau ini ternyata ibadahnya sangat tinggi, katanya, sangat juhud dan luar biasa, melebihi dari guruku yang sebelumnya. Sehingga Barseso ini menjadi tinggi hati, dalam pikiran hatinya itu, oh ternyata aku ini sudah lebih baik dari gurunya yang sebelumnya ternyata. Dan dalam dialog terakhir ini, ketika ingin berpisah ini, lama kelamaan didesak oleh setan putih yang menjelma sebagai manusia ini juga terus mendesak agar mau mengikuti atau menuruti apa yang diucapkan, yaitu bisa mempelajari ilmu-ilmu ketabiban, yaitu untuk menyembuhkan ilmu-ilmu penyembuhan penyakit gila, penyakit sihir dan sebagainya. Dan akhirnya didesak seperti itu, Barseso pun mau, dan dia belajar, dan ini memang merupakan sebuah siasat yang ternyata kena, ibaratnya kena prank pertama. Barseso ini terkena prank pertama. Akhirnya setan putih ini meninggalkan Barseso dan sudah terjebak dengan rayuan yang pertama. Dia tidak menerima apa yang diperintahkan itu untuk belajar ilmu-ilmu ketabiban. Dan akhirnya setan putih ini akan mencari target penyesatan berikutnya dengan cara halus dia. Jadi dengan izin Allah juga, setan putih ini menyekek seorang putri kerajaan yang jauh dari tempat ibadah Barseso, di tempat yang jauh, di kawasan ya pokoknya jauh.
jadi dia pilih objeknya itu adalah seorang putri yang cantik, anak raja. Dia cekik dengan izin Allah. Akhirnya putri cantik ini mengalami gangguan ya, seperti ya mungkin gangguan mental, seperti kena sihir lah, seperti itu. Nah, akhirnya setan putih ini menjelma sebagai manusia dan berkata kepada anggota kerajaan, mungkin salah seorang raja. Dan ini memang putri ini ya keturunan raja, namun rajanya sudah meninggal dan diwariskan ke pamannya, jadi adik-adik bapaknya. Jadi pamannya ini direkomendasikan bahwa menurut setan putih yang menjelma manusia ini putrimu ini sakit yang luar biasa, sangat sulit cara penanganan penyembuhannya. Mungkin kalian juga sudah mencoba dalam terapi di sini, belum bisa menyembuhkan. Dan saya merekomendasikan, kata setan putih ini, ada temanku yang mudah-mudahan bisa menyembuhkan. Dia adalah seorang ulama, ahli ibadah, namanya Barseso. Nah, dengan siasat ini akhirnya si setan putih ini langsung dia menuju ke Barseso, disampaikan bahwa ada seorang anggota kerajaan yang membutuhkan pertolongan, bahwa dia terkena penyakit sihir atau mungkin guna-guna, dan semoga engkau dengan kebaikan engkau bisa membantu untuk penyembuhannya yang pernah diajarkan olehku. Dan akhirnya Barseso pun menuruti, karena ini perjalanan jauh dan walaupun pernah dilakukan misalnya di terapi oleh Barseso dengan perjalanan karena sangat jauh, sudah memang sembuh pertama, tapi tadi itu dengan siasat setan putih, si putri raja ini sakit kembali, sehingga setan putih ini mengusulkan kepada anggota kerajaan ini bahwa bagaimana si putri ini dibuatkan tempat saja di sekitar kuil atau sekitar tempat ibadah Barseso, nanti di situ diterapi, jadi biar menghemat perjalanan karena jauh. Akhirnya usulan itu pun diterima, dan akhirnya si putri yang sedang sakit ini dibuatkan tempat untuk bernaung, tempat tinggal, dan nanti karena dekat dengan Barseso tempat ibadahnya, maka buat setiap hari diterapi, sehingga mudah-mudahan dengan jarak yang sangat dekat ini bisa sembuh dalam terapinya. Dan benarlah, karena ini anggota kerajaan, dia sanggup untuk membuatnya dengan cepat, sehingga akhirnya ditinggallah si putri ini, dan dengan prasangka yang baik mudah-mudahan bisa sembuh, karena dengan terapi seorang tabib, seorang ulama, seorang ahli ibadah, jadi dia mempercayakanlah kepada Barseso. Akhirnya mereka pulang, dan lambat laun Barseso ini memang tujuannya memang baik ibadah, karena ingin berguna bagi banyak masyarakat, sehingga ada seorang putri ini ya dia melakukan dengan terapi yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh setan putih yang tadi yang sudah menjelma manusia itu. Dan suatu ketika dengan biasa dengan tipu daya setan juga, akhirnya ketika dalam terapi ini tersingkaplah pakaian si putri ini yang luar biasa, karena cantik kan, memang sebagai objek yang target untuk menyesatkan manusia, sehingga dipilih yang paling cantik di antara mereka, dan disingkaplah pakaiannya. Dan Barseso memang manusia yang normal, walaupun usianya sudah udah berumur pun tetaplah namanya manusia ya, laki-laki mempunyai syahwat, sehingga dengan bisikan setan putih itu, sudahlah Barseso, kamu sudah lama belum pernah melakukan berhubungan dengan wanita, dan inilah ada suatu kesempatan, dan engkau adalah seorang ahli ibadah, dan engkau bisa bertobat, dan mudah-mudahan diterima tobatmu. Dengan pikiran yang singkat ini dan juga nafsu yang menggebu-gebu, akhirnya terjadilah kemaksiatan, perzinahan dilakukan
kepada si putri yang sakit ini, yang tadinya tujuannya untuk menterapi, dan ternyata tidak sekali saja, berulang-ulang, sehingga nauzubillah sampai hamil. Nah, sampai hamil ini dibikin panik oleh setan putih ini. Wahai Barseso, engkau ini seorang hamba Allah yang taat beribadah, bagaimana mungkin ini putri ini bisa hamil? Apa kata dunia, apa kata sekitarmu, kamu ini seorang ahli ibadah, bagaimana mungkin bisa berbuat maksiat? Dengan tekanan itu, akhirnya setan itu membisikkan, sudah bunuh saja, dan nanti kamu buang di tempat yang jauh, dikubur di tempat yang jauh dari kuilmu, dan kamu bisa bertobat. Dan pertobatanmu ini insya Allah tidak akan ada yang tahu perbuatan kamu ini, dan kamu aman. Nah, inilah salah satu kriminal yang atau maksiat yang dibuat Barseso selanjutnya. Jadi setelah dia berzina, kemudian membunuh, bahkan membunuh yang sudah hamil itu seperti 2 orang, dan dikuburkan di tempat yang jauh di sekitar bukit, tempat jauh peribadatan beliau, sehingga ketika dikuburkan itu tadi emang setan putih punya siasat lain, hingga akhirnya dia singkap ujung pakaian si wanita yang sudah mati itu tanpa sepengetahuan Barseso. Akhirnya Barseso pulang seolah sudah beres, dan namanya sebuah anggota keluarga yang lain pun akhirnya ingin mengetahui tentang bagaimana keadaan saudara mereka. Jadi kerajaan ini si putri ini memiliki 3 saudara laki-laki, kakak mereka. Nah, saudara-saudara mereka akhirnya berkunjung ingin mengetahui kabar tentang saudara perempuan mereka, dan akhirnya menemui Barseso dan menanyakan, wahai Barseso, bagaimana tentang saudari perempuan kami yang sedang sakit yang kau terapi waktu itu? Dengan rasa panik Barseso, tapi beliau sudah bisa menyiasatinya dengan menyembunyikannya. Akhirnya dia katakan bahwa, mohon maaf tuan-tuan, adik kalian itu sudah dibawa jin. Aku tidak sanggup menghadapinya. Aku pun sangat menyesalnya. Aku sangat menyesal. Dan akhirnya saudara-saudara laki-lakinya ini mempercayai saja, karena namanya juga seorang hamba Allah kan, hamba Allah yang senantiasa beribadah, gak punya maksiat gitu kan anggapannya. Atau ibaratnya kalau sekarang mah guru ngaji ya kan, ustadz mungkin kiai, dan meyakinilah karena banyak amal-amal kebaikannya. Dan akhirnya pulang mereka ke rumahnya, tempat kerajaannya, dan dengan siasat selanjutnya setan putih ini memberikan mimpi dengan izin Allah kepada saudara laki-laki mereka, bahwa ternyata yang membunuh atau kematian saudara perempuan kalian itu adalah dibunuh oleh Barseso, bukan dibawa oleh jin. Nah, ini berulang-ulang oleh saudara laki-laki mereka. Dari saudara yang pertama awalnya tidak meyakini ini sebuah mimpi, tapi ini berulang-ulang, dan juga bukan 1 orang, ternyata 3-tiganya sama bermimpi demikian. Akhirnya mereka berdiskusi tentang mimpi mereka, dan akhirnya ingin mengecek kebenarannya, apa sesungguhnya yang kejadian apa yang sesungguhnya yang sebenarnya dilakukan Barseso kepada saudara perempuan mereka. Akhirnya mereka mendatangi Barseso dan menanyakan kabarnya, dan didesak dengan karena mereka seorang pemuda yang kuat, akhirnya dengan desakan dan ancaman
dan akhirnya Barseso pun juga mengakuinya. Memang dan dibisikkan juga oleh setan bahwa suruh mengaku dan nanti akan dibebaskan oleh setan putih itu dengan bisikan ya. Dan akhirnya dia dibawa, diikat dan di penjara, dihadapkan di persidangan kerajaan dan divonis bahwa ternyata kalau hari ini Barseso ini adalah seorang pembunuh berencana. Ada buktinya, yaitu meninggalnya adiknya di kuburnya, kemudian mengakuinya. Nah inilah dan bukti-bukti yang lainnya. Akhirnya ya ini seperti hari ini kita tahu bahwa pembunuhan berencana itu berat, yaitu hukum pancungnya sama. Waktu itu pun Barseso divonis hukuman pancung, hukuman mati. Dan dengan rasa menyesal Barseso ini akhirnya dipenjara dan disalib untuk persiapan besok akan dihukum pancung. Dan setan putih pada malam harinya sebelum dipancung ini berkali-kali tidak hanya saja cukup dengan menyesatkan, membuat kemaksiatan terhadap anak manusia dengan satu berzina, kemudian membunuh, kemudian berdusta. Ternyata tidak sampai situ saja. Akhirnya dengan berkata kepada Barseso, "Wahai Barseso, engkau ini teman dekatku. Kalau kamu misalnya mau ingin aku bebaskan, aku punya syarat." "Apa syaratnya?" "Kamu harus menyembahku." Karena Barseso ini pikirannya sudah kalut dan dia pikir singkat. Kalau seandainya dia memang seorang ahli ibadah dan dia berpikir kalau misalnya dia ingin bersujud kepada kepada setan, dia ingin berpikir nanti akan bertobat, mudah gitu, yang penting nanti dibebaskan dulu. Tapi ketika itu dia mengiyakan, "Baik, tapi aku dibebaskan ya. Terus bagaimana mungkin caranya aku bisa menyembah kamu dalam posisi aku ini di rantai dan aku di salib? Bagaimana caranya cara menyembahmu? Cukup kamu cuma menganggukkan kepala dan matamu saja, itu udah syarat untuk membebaskan kamu." Akhirnya dengan persetujuan ini Barseso pun melakukan, dia menganggukkan tanda bukti dia menyembah kepada setan. Nauzubillah min dzalik. Dia menganggukkan kepada setan di hadapannya, dan karena setan ini memiliki tipu daya dan setan ini tidak melepaskannya, dan dia berlepas diri terhadap apa yang dilakukan oleh Barseso selama ini. Dan akhirnya besoknya Barseso dipancung, dibunuh. Dengan hukuman itu Barseso mati dalam keadaan nauzubillah min dzalik, musyrik kepada Allah, yaitu dosa yang paling besar. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah bukti seorang anak manusia yang disesatkan iblis dan prajurit-prajuritnya. Mereka tidak pernah tinggal diam kepada manusia yang hari ini pun senantiasa bagaimana caranya seorang iblis yang profesional, dia ditakdirkan oleh Allah bisa berumur panjang dari tahun 0 mungkin ibaratnya sampai hari kiamat, sampai beribu-ribu tahun. Umur iblis itu senantiasa bertambah dan iblis itu senantiasa memiliki banyak informasi dan profesional terhadap tugasnya untuk menyesatkan manusia. Nauzubillah min dzalik. Dan para pendukung-pendukungnya dari kalangan jin maupun manusia. Nauzubillah min dzalik. Wahai saudaraku,
Ini sungguh tragis. Hamba Allah, makhluk Allah yang namanya manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah pagi, siang, malam, tapi dalam hati keadaan musyrik kepada Allah. Apalagi kita sebagai manusia yang lemah. Tetapi saya memberikan semangat, motivasi kepada kita semua. Tipu daya setan itu lemah. Allah dan Rasulnya telah mengetahui bagaimana caranya untuk menghadapi iblis laknatullah itu. Dan kita punya itu. Dan kita bisa menghadapi iblis dan para prajuritnya itu. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Karena kita ini lemah, tentu kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar, dan juga perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana kita mengajak kebaikan dan juga mencegah kemungkaran dengan cara kita sebisa mungkin. Karena tadi itu, karena kita tahu bahwa tadi seorang Barseso yang hamba Allah yang selama 70 tahun mengabdi kepada Allah dengan tanpa maksiat, senantiasa berbuat baik, sholat, puasa, zikir, sedekah, mungkin amal-amal yang baik, menolong orang, tapi mati dalam keadaan musyrik. Nauzubillah. Kini inilah kisah-kisah anak manusia yang disesatkan oleh iblis dan para prajuritnya, masa lalu maupun masa hari ini. Mudah-mudahan kita menjadikan pelajaran, edukasi, agar kita mengetahui seluk-beluk dan juga menjaga kepada saudara kita, anak-anak kita, dan teman-teman, maupun teman yang dekat maupun teman yang jauh. Mungkin ini saja kisah-kisah tentang kisah-kisah anak manusia yang disesatkan iblis zaman dulu maupun zaman hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.